Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hewan. Manusia dan hewan hidup berdampingan di muka bumi ini. Bahkan ada sebagian hewan ciptaannya yang dijadikan piaraan manusia. Akan tetapi di antara hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada yang berbahaya. Hewan berbahaya itu seperti buaya, harimau, dan ular. Lalu kenapa Allah menciptakan hewan tersebut? Simak ulasannya hanya di channel Cahaya Quran. Satu lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirnya hewan buas yang berbahaya adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu diciptakan begitu sempurna dan teratur. Rantai makanan makhluk hidup diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan rezeki. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Sama halnya hewan berbahaya, ada hikmah di balik diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan berbahaya sebagai ujian dan ladang pahala bagi manusia. Bagi orang yang digigit hewan berbahaya lantas bersabar mendapatkan pahala. Hal ini sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak seharusnya kita terlalu mengeluhkan sakit gigitan hewan berbahaya. Hewan berbahaya juga disunahkan bagi manusia untuk membunuhnya. Manusia pun mendapat pahala ketika berhasil membunuh hewan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani dalam Irwa Al-Ghali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam ketika sholat, kalajengking dan ular. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selain itu, hewan buas juga sangat bermanfaat. Racun pada ular terbukti mampu menjadi bahan efektif untuk pengobatan. Bisa ular mengandung zat rotoksin yang dapat dijadikan obat untuk membunuh sel-sel tumor. Lantas bagaimana hukumnya obat yang mengandung ekstrak ular? Sesungguhnya tidak ada satu penyakit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan obat dan penawarnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan telah menurunkan untuknya obat. Hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menjadikan obat atas penyakit yang diujikan atas hambanya dengan sesuatu yang diharamkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Sahabat beriman, ini merupakan pelajaran bagi kita agar tidak berprasangka buruk pada hewan berbahaya. Segala ciptaan Allah pasti ada manfaatnya, karena selain untuk menguji keimanan, racun hewan pun dapat digunakan sebagai obat-obatan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.